Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara Sohibul Bait, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Mengimani Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas iqrarun bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Akan tetapi mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Tuhan kita itu mesti sampai pada makom biru'yatillah atau ra'aitullah, menyaksikan atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah kita telah mengimani Allah setelah sampai pada makom biru'yatillah atau ra'aitullah, maka disitulah setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan betul-betul ibadah indallah, ibadah yang penuh dengan liqa, bermuwajahah dan bermusahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita gapai dan kita raih sebelum habisnya usia umur kita ini meninggalkan alam dunia dan alam syahadah ini. Karena memang Allah itu adalah diri yang awal. Tidak ada diri yang awal, melainkan hanya dialah semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya sebagai diri yang awal dari kehidupan yang kita lalui di alam syahadah ini untuk bermakrifat kepada dirinya. Apa kata Allah? Wal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Dialah yang awal yang tidak ada permulaannya, tidak ada ujungnya. Dan dia pula lah yang akhir, tidak ada kesudahannya atau tidak ada pangkalnya. Dan dialah yang zahir, tiada berupa dan berbentuk. Namun segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah kenyataan daripada dirinya. Wal batin, dan juga dia adalah diri yang batin. Walaupun dia adalah diri yang batin, namun batinnya itu tiada tersembunyi, karena dia telah wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Begitulah Allah membukakan akan rahasia dirinya kepada diri kita, sehingga kita mengimani Allah itu betul-betul dengan isbatul yakin. Tidak mengimani Allah itu yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Kalaulah kita ini mengimani Allah itu sebatas imajinasi, khayalan, maka yang menjadi imajinasi dan khayalan itu sebenarnya adalah pikiran kita sebenarnya. Dan pikiran kita itu bukanlah Allah yang sebenarnya. Maka mengimani Allah itu kita tidak perlu berimajinasi, tidak perlu menghayal-hayal, ya. Akan tetapi mengimani Allah itu betul-betul nyata dalam pandangan, dalam penglihatan, dalam setiap perbuatan kita ini. Karena dialah yang wujud
pada segala yang ada ini. Makanya Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya aku ini adalah bikulli syai'in muhit. Aku ini meliputi segala yang ada, segala yang wujud. Karena segala yang wujud dan yang ada itu sebenarnya adalah tajalli untuk memandang akan keuzuhiran, kewujudan akan diriku. Tentunya orang yang mampu memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu yahtasu bi rahmati man yasha. Jadi siapa yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah untuk mengenal akan rahasia dirinya, dialah yang awal, akhir, zahir, dan batin, maka ketika itulah seseorang itu mampu berliqa, bermuwajahah atau bermusyahadah dengan Allah. Kalau dia telah mampu berliqa, bermusyahadah, dan bermuwajahah dengan Allah, inilah yang selalu Ustadz katakan, bahwa di dalam dirinya itu sudah tertanam satu keimanan yang isbat, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu beserta diri kita ini. Ya. Dalam situasi, kondisi bagaimanapun, baik pada saat kita berdiri, pada saat kita ini duduk, pada saat kita ini berbaring, pada saat kita bergerak dan diam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu tetap beserta akan diri kita ini. Maka untuk mampu kita memandang akan kewujudan dan kezahiran Allah dari setiap gerak dan diam dari segala yang wujud ini, tiada lain jalannya itu kita wajib keluar kita dari diri kita. Keluar kita dari diri kita itu artinya jangan ada lagi merasa diri kita ini yang berbuat. Selagi masih ada diri kita ini yang berbuat, itu tandanya masih ada keakuan kita. Keakuan kita itulah sebenarnya hijab. Hijab yang sulit bagi kita itu untuk memandang Allahnya. Pada diri dan di luar diri, pada segala yang wujud dan pada segala yang nyata. Karena hijab untuk memandang Allah dari segala wujud, segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah pengakuan akan adanya wujud diri kita ini. Sedangkan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Yang ada sejak mula adanya itu hanya diri Allah. Kalau diri Allah sejak mula adanya, lalu di mana pula letak adanya diri kita selain daripada diri Allah? Karena selain diri Allah itu tidak ada. Kalau ada selain daripada diri Allah, maka selain daripada diri Allah itu juga kenyataan daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka itu yang Allah katakan, wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Kalaulah diri kita ini adalah bahagian daripada Allah, itu artinya secara makna hakikinya, tidak ada diri kita di situ. Ya. Makanya diri yang ada sejak mula adanya, diri yang dikatakan diri yang awal itu, sejak mula adanya, alam ini, itu tiada lain daripada Allah itu. Karena Allah cuma yang wujud secara mutlak, secara hakiki. Jadi memahami diri Allah itu secara mutlak atau secara hakiki, itu memang betul-betul tidak ada yang lain lagi selain daripada dirinya. Kalau masih ada dalam pandangan hati, masih ada dalam pandangan akal pikir kita selain daripada diri Allah ada, ya, maka itu artinya belum kita namanya memandang Allah itu sebagai wujud yang mutlak. Jadi yang dikatakan wujud yang mutlak, yang disebut namanya wujud yang hakiki, hanya Allah saja, cuma Bapak Ibu yang ada semata-mata. Inyosinya, tidak ada yang lain itu. Nah, Bapak Ibu memahami inyosinya tuh. Nah, kalau dibawa ke dalam diri, pada diri kau, yang sebatang kau inyosinya tuh mah. Tidak juga tahu yang sebatang yang songgok, wah, inyosinya tuh.
Begitu pandangan kita tuh betul-betul bule. Ya. Kata Pak Alfian, bulenya Ustadz, ala bisa digolongkan. Pica, ala bisa dilayangkan. Ya kan? Itulah tuh. Artinya tuh memandang Allah tuh ndak ada basisinya. Kalau bulenya basiginya tuh ndak bule dong. Ya, mempa-mempa lari ya. Tapi bulenya tuh udah bisa digulirkan. Kalau pica itu lah dilayangkan itu nak melayu-layu ke kemana-mana. Begitu pandangan awak tuh zahir dan batin tadi itu. Baik waktu tuik matonya awak picingkan mata kita. Ini dia yang nampaknya, nak ada dia nampak yang lain ya. Karena Allah itu cuma yang sabatang. Allah itu cuma yang songgok. Allah itu cuma yang ngadu secara mutlak. Selain yang dirinya itu tidak ada. Bro. Kalau ada pandangan kita memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah. Selain daripada diri Allah. Itu sebenarnya adalah kenyataan diri aku juga. Pandanglah itu. Bikuli ilmu itu yang sebenarnya. Dari setiap gerak. Dari setiap perbuatan. Memang tak ada diri yang lain. Nah, jadi bikuli ilmuhin itu tidak ada ruang, waktu, masa, dan tempat yang tidak ada Allah. Di langit ada Allah rumah, di bumi ada Allah, di barat ada Tuhan, di timur ada Tuhan. Ya utara, selatan, Allah juga itu. Ke kanan, ke kiri, ke kida, sesuatu, dalam, di luar Allah juga itu mak. Begitulah lapanua ruangan kau di Allah. Karena ruangan itulah bukti kewujudan dirinya tadi itu. Begitulah sebenarnya, ya, memang dia cuma yang ada. Karena kewujudannya itu sudah meliputi. Nah, kalaulah kewujudannya itu meliputi, maka sesungguhnya dirinya itulah yang meliputi segala yang wujud. Karena segala yang wujud itu bentuk rupa daripada akad wujud dirinya sendiri. Ini yang kita pegang Bapak Ibu. Ya, keimanan yang yakin itu memegangnya dengan iman. Dengan isbat. Kalau kita telah memegang, mengenal dan memahami dengan iman yang isbatul yakin, insya Allah Bapak Ibu, sampai mati nyawa, insya Allah awak selamat itu. Itulah yang dikatakan diri yang berkelima. Diri yang berkelima itu adalah diri yang telah menyaksikan Allah yang wujud pada dirinya tadi. Karena wujud dirinya inilah yang sebut namanya Muhammad. Maka Allah dan Muhammad itu dua nama tapi satu diri dia. Allah itu diriku, Muhammad itu wujud daripada diriku. Jadi kalau Allah itu diriku, katanya Allah, Muhammad itu adalah wujud diriku, berarti dia juga di situ. Dia yang menyaksikan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu, ini disebut namanya Muhammad. Sekarang, yang Muhammad itu, yang di luar dirinya tadi, sebagai wujud dirinya, inilah alam. Alam ini yang Muhammad. Namun kesempurnaan memandang Muhammad pada alam, ini yang disebut namanya insan. Insan itu, inilah bertubuh zahir dan bertubuh batin. Bertubuh zahir disebut namanya jasmani. Jasmani itu yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, berbuah punggung. Diri yang batin itu ya ruh. Yang tiada berkulit, berdaging, berurat, dan bertulang dia. Makanya perpaduan antara zahir dengan yang batin, batin dengan yang zahir, karena orangnya satu juga, maka disebutlah namanya insan. Insan itu yang dikatakan rahasia Allah. Kalau insan itu rahasia Allah, itu artinya insan itu tiada lain Allah. Isbatkan lagi ke dalam. Kalaulah insan itu tiada lain adalah Allah, maka insan itulah sebenar-benarnya Allah itu. Disitulah dikatakan al-insan hakikatullah. Insan itulah sebenar-benarnya Allah itu. Insan itulah ainullah. Insan itulah tajallinya min tajalliyatillah.
Ya. Tinggal kita lagi mempertajam pandangan hati dan ruhani kita ini. Makanya melihat dan menyaksikan Allah itu Bapak Ibu, ya, dengan kolbu, dengan ruhani. Yang mana kalbu dan rohani kita itu sudah betul-betul bening. Ya, ibarat cermin kata Rasulullah, hati yang bening itu. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu, hati yang telah bening itu adalah ibarat sebuah cermin. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam cermin itu, siapa yang menilik ke dalam hatinya, memandang dan menilik ke dalam ruhaninya, tajalla rabbahu. Betul-betul nyata dan wujudlah Allah itu pada segala alam dan pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Nah, itulah pandangan hati. Makanya orang-orang kasab, orang-orang arifin, ya, selalu dia itu memfanakan, melenyapkan alam itu dalam pandangan hatinya. Nah, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati, maka nyatalah Allah yang wujud pada segala yang ada ini. Rupanya Allah itu adalah segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, dan segala yang ada dan yang wujud itulah yang dikatakan ainullah, nyatanya Tuhan itu. Makanya para ulama membuat sebuah rumusan-rumusan yang disebut namanya dengan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak, pandang pula yang satu pada yang satu. Nah, pandang yang banyak pada yang satu itu maksudnya bahwa segala yang ada ini, sekalian alam ini, itu nyatanya wujud daripada yang satu. Yang satu itu Allah. Kalaulah yang satu itu Allah, itu maksudnya bahwa sekalian alam ini, itulah rupa daripada wujud dirinya Allah. Nah, pandang yang satu tampak yang banyak, itu artinya bahwa Allah itulah yang wujud pada segala yang banyak ini. Kalau Allah yang wujud pada segala yang banyak dalam bentuk rupa yang berbeda, mestinya hati itu mampu memandang Allah itu dalam bentuk rupa yang lain. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, bertajalli dia. Namun orang yang telah kasab, yang telah mampu memandang Allah itu dengan pancaran nur rahasia Allah yang telah Allah hujamkan ke dalam hatinya. Mau pejamkan mata, nampak Allah bagi dirinya. Mau buka, nampak lebih terang Allah bagi dirinya. Mau tidur kita, nampak juga Allah. Begitulah sebenarnya kita dengan Allah itu tidak ada jaraknya. Kenapa kita dengan Allah tidak ada jaraknya? Karena kitanya kita ini bukan kitanya diri kita. Tapi kitanya kita ini adalah kitanya dirinya Allah. Yang kamu itu aku itu yang kamu. Kalaulah yang kamu itu adalah aku, itu artinya diri kamu itu tak ada. Kalau diri kamu itu tidak ada, maka sebenarnya diri kamu itu ada aku. Maka janganlah kamu itu merasa bahwa diri kamu itu adalah kamu. Tapi akuilah bahwa diri kamu itu adalah dirinya aku. Aku itu yang kamu itulah yang wujud daripada diri aku. Barulah kita bisa mengerti, paham, dengan sesadar-sadarnya di hadapan Allah, bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka pada sore ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mempertajam pandangan ruhani kita untuk memandang Allah pada bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Namun syaratnya Bapak Ibu kita semua mesti keluar kita daripada keakuan diri kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, mutu
qabla an tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati.